Ya. Baik, setelah membaca rekomendasi pasien, setelah menyiapkan alat dan menyiapkan diri, saya siap untuk bertemu dengan pasien. Pasien bernama Nyonya Susi, usia 45 tahun. Pasien ini mengeluhkan rasa takut dan juga khawatir, sekaligus merasakan lelah dikarenakan efek kemoterapi siklus keempat. Assalamualaikum Ibu. Saya izin duduk ya Ibu. Sebelumnya selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Alif, perawat yang hari ini sudah janjian Ibu dari minggu lalu untuk berbicara terkait dengan beberapa kondisi Ibu. Sebelumnya mungkin Ibu boleh disebutkan kembali Ibu nama dan juga tanggal lahirnya ataupun usianya Ibu. Dengan Ibu Susi, usia 45 tahun. Baik, dengan Ibu Susi, Ibu 45 tahun. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Saya merasa agak lemes saja sih, Sus, karena kemarin di skema juga. Habis kemo jadi kemarin ya. Mungkin sebelum berbincang lebih lanjut, saya mungkin akan melakukan kontrak waktu terlebih dahulu ya Ibu. Nanti mungkin saya akan bertanya-tanya gitu terkait dengan kondisi Ibu, terkait dengan perasaan Ibu gitu ya Ibu, di waktu 15 sampai 25 menit. Nanti Ibu bisa menceritakan saja kepada saya perasaan Ibu bagaimana. Nanti terkait dengan rahasiaannya gitu tenang aja, tidak akan saya sebarluaskan seperti itu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu. Tempatnya di sini aja kan? Betul, tempatnya di sini saja Ibu sudah nyaman? Sudah. Baik, sudah nyaman ya Ibu. Saya mungkin melanjutkan tadi pertanyaan terkait dengan Ibu ya Ibu. Ini merasa bahwasannya merasa capek juga ya Ibu terkait dengan kemo tadi. Tapi ada hal lain nggak sih Bu yang Ibu rasakan? Jujur, saya merasa khawatir sama takut aja nih, Sus. Khawatir dan takut ya Ibu. Kalau boleh tahu itu khawatir dan takut terhadap apa Ibu? Saya takut misalkan suatu saat nanti kondisi saya makin memburuk, itu nanti bakal merepotin suatu saat anak saya gitu. Ibu takut ketika mungkin nanti memburuk bisa bikin mereka juga terganggu gitu ya Bu. Baik Ibu, jadi takut merepotkan juga kepada keluarga Ibu gitu ya Bu. Tapi ketika mungkin Ibu merasakan hal tadi kayak khawatir, takut, itu biasanya Ibu melakukan hal apa Ibu? Biasanya sih saya berdoa ya, Sus. Juga ya cerita ke suami saya juga. Baik Ibu. Langkah yang Ibu lakukan sebenarnya sudah tepat juga Ibu mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian juga bercerita gitu. Nah kalau misalnya si Ibu sudah melakukan itu, gimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya jadi agak lega ya, Sus, karena jadi ada yang tahu gitu perasaan saya itu gimana, gak dipending sendiri. Bisa dipahami banget Ibu, memang ketika sudah meluapkan emosi kita bisa lebih lega gitu ya Ibu. Tapi kalau misalnya dari keluarga lain mungkin ada anak Ibu kan ya Ibu, itu apakah anak Ibu juga menunjukkan dukungan kepada Ibu gitu atau gimana? Iya, nunjukin banget. Jadi kalau suami saya kan sering ngantar saya kontrol, terus juga anak-anak sering membantu mengerjakan pekerjaan di rumah gitu, juga mau juga. Baik, sebenarnya dari ayah ataupun suami Ibu dan juga anak Ibu itu sudah mulai menyesuaikan juga ya Bu untuk membantu Ibu. Nah kalau misalnya menurut pandangan Ibu, kalau hal yang dilakukan oleh suami dan juga anak Ibu ini udah cukup membantu ataupun mendukung Ibu nggak sih Bu? Membantu banget, karena kalau misalkan gak ada mereka, terus saya pakai ngerjain sendiri itu stres banget sih, saya bikin ngedrop nanti takutnya. Betul, bisa dipahami banget itu. Namun apakah Ibu merasakan ada perubahan gitu Bu dalam keluarga ini gitu? Merasakan sekali, karena saya merasakan suami saya itu jadi kerjanya jadi lebih lama, lebih sering mengerjakan pekerjaan rumah dibandingkan saya. Betul, jadi karena tadi Ibu dari suami Ibu dan juga anak Ibu sudah mulai menyesuaikan, jadinya Ibu melihat perubahannya cukup signifikan juga gitu ya Bu. Oke, tapi kalau dari pandangan Ibu sendiri melihat perubahan ini yang terjadi itu gimana Bu? Jujur saya tuh merasa bersyukur banget ya, karena mereka semua mengerti kondisi saya sehingga bisa membantu saya melakukan apa yang saya lakukan biasanya gitu. Terus, tapi di sisi lain saya juga merasa bersalah karena apa yang seharusnya saya lakukan jadi mereka lakuin gitu, jadi nambah beban pekerjaan mereka gitu. Ya, memang Ibu. Memang ya Ibu, pasti Ibu juga merasa nggak enak karena Ibu yang tadinya sering membantu di urusan rumah, sekarang malah jadi ke anaknya. Tapi saya rasa dari anak Ibu pun pastinya tidak akan keberatan akan hal itu ya. Mungkin nanti Ibu bisa juga mencoba komunikasi juga gitu sama anak Ibu terkait apa yang Ibu rasakan dan agar Ibu juga memahami nih sebenarnya apakah anak Ibu ini keberatan atau tidak. Tapi saya rasa memang anak Ibu pasti akan tulus membantu Ibu. Ya
mungkin saya izin sedikit menanyakan kembali ya Bu, berarti untuk saat ini yang menjadi permasalahan Ibu itu selain efek dari kemoterapi yang tadi mual, kemudian juga lemas gitu, Ibu juga merasa kekhawatiran dan juga takut akan kondisi Ibu dan juga keluarga gitu ya Bu. Kemudian juga harapannya semoga apa yang Ibu inginkan, apa yang ingin Ibu capai bisa tercapai juga ya Bu. Keluarga Ibu bisa mencapai kerukunan, juga saling mengerti seperti itu ya Bu. Semoga juga dari Ibu bisa segera menyelesaikan kemoterapinya. Semoga semua sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh Ibu juga segera menghilang seperti itu ya Bu. Mungkin itu hasil diskusinya Ibu yang ingin saya tanyakan. Apakah dari Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah ada ya. Sudah tidak ada ya. Terima kasih ya, ya Ibu sudah menjawab dengan kooperatif juga. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, saya izin untuk meninggalkan. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, Ibu bisa coba ajukan saja. Seperti itu ya Ibu. Terima kasih. Setelah dilakukan pengkajian coping mekanisme pada Nyonya Susi usia 45 tahun, saat ini Nyonya Susi sudah menemukan solusinya, yaitu akan mencoba untuk berdiskusi dengan keluarganya dan juga akan mencoba untuk melakukan aktivitas ringan sehari-hari. Selanjutnya saya akan bertemu lagi dengan Nyonya Susi di hari Selasa minggu depan untuk melakukan pengkajian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.